Racikan Berita 1. Pemirsa yang budiman, ribuan umat Islam memadati Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat, tepatnya di depan Kedutaan Besar Amerika. Umat Islam meminta Amerika dan Israel untuk menghentikan pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina yang tinggal di jalur Gaza dan sekitarnya. Umat Islam marah karena Amerika mendukung pembantaian yang dilakukan Zionis Israel. Aksi demo itu mengecam negara-negara Islam yang diam terhadap kejahatan Israel membunuh rakyat Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita hadir di depan Kedubes. Sarang apa saudara-saudara? Dari Muslimin Indonesia untuk Palestina mengadakan aksi bela Palestina karena semakin hari Zionis semakin membabi buta. Betul apa betul? Betul. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita selaku umatnya yang selalu istiqomah menegakkan syariah dan khilafah. Takbir! Allahu Akbar! Untuk lancarnya acara aksi bela Palestina hari ini, mari sama-sama kita buka aksi ini dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina, negeri para anbiya. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Al-Aqsa memanggil kita. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Ayo, ayo, ayo bebaskan Palestina. Al-Aqsa memanggil kita. Takbir! Allahu Akbar. Baik saudara-saudara, kita akan masuk ke orasi-orasi. Orasi yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Tisna Asy-Syirbuni. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Tisna Asy-Syirbuni kami persilakan. Takbir! 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 Angkat benderanya semua, lewat roya angkat lebih tinggi. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Bismillahirrahmanirrahim. Takbir!
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para peserta aksi rahimakumullah, wabil khusus para kiai, para ajengan, para asatid, insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mau tanya hadirin sekalian, kita aksi di sini karena ingin menyatakan damai atau ingin menunjukkan marah kita, saudara-saudara? Marah! Aksi ini aksi marah atau aksi damai, saudara-saudara? Marah! Apa boleh berdamai dengan negara yang mendukung penuh genosida, saudara-saudara? Tidak! Imam Syafi'i mengatakan, manistuk di bawalam yakdok fahuwa khimar. Barang siapa dibuat marah, dia tidak marah, maka dia sama dengan keledai, saudara-saudara. Mau disamakan dengan keledai, saudara-saudara? Tidak! Tapi walaupun kita marah, tetap tidak boleh melakukan kekerasan. Setuju? Setuju! Walaupun hati kita runyem, tetapi kepala kita tetap adem. Setuju, saudara? Setuju! Hadirin sekalian, sebelum Al-Fakir mulai orasi, boleh pantun dulu, boleh? Boleh! Boleh pantun dulu? Boleh! Siap dengerin pantun? Siap! Ada biang keladi, mulutnya bawel. Cakep! Naik bus ke pasar ASMK. Cakep! Yang perang di sana entitas Yahudi Israel. Kenapa kita sekarang di kedubes Amerika? Pertanyaan ini harus kita jawab, saudara-saudara. Jangan sampai ada yang bilang kita salah alamat, saudara-saudara. Kita saat ini berada di depan kedutaan besar Amerika. Mengapa demikian? Yang pertama, Amerika adalah simbol yang mewakili dunia barat, betul? Betul. Kalau kita dengar Amerika, yang kebayang, kalau kita dengar barat, kalau kita mendengar dunia barat, yang terbayang Amerika atau Rusia, saudara-saudara? Amerika! Saudara-saudara, jauh sebelum ada geger-geger masalah Palestina, negara-negara penjajah barat telah berhasil menyeret khilafah Utsmani ke dalam Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berlangsung dari 1914 sampai 1918. Jadi Perang Dunia Pertama berakhirnya tahun 1918. Berakhirnya tahun berapa, saudara-saudara? 1918. Tapi belum selesai perang. Perangnya belum selesai. Belum ketahuan mana yang kalah, saudara-saudara. Tetapi pada tahun 1916, para negara penjajah Inggris, Perancis, Rusia mengadakan kesepakatan rahasia, mengadakan kesepakatan diam-diam dalam perjanjian Sykes-Picot untuk menetapkan pembagian negeri-negeri dari Turki Utsmani, dari mulai Perancis, Inggris, dan Rusia, membagi daerah-daerah Arab yang ada di Timur Tengah, saudara-saudara. Padahal perangnya belum selesai, mereka sudah bagi-bagi wilayah, saudara-saudara. Namun kemudian perjanjian diam-diam ini bocor dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan Rusia pada tahun 1917 dikudeta oleh revolusi Bolshevik, sehingga kemudian Rusia membocorkan perjanjian rahasia ini, di mana penjajah-penjajah Inggris akan mendapatkan daerah Kuwait, Irak, dan Yordan, sedangkan Perancis mendapatkan Lebanon dan Suriah.
Sehingga jangan heran saudara-saudara, kalau penguasa Arab semuanya diam melihat saudara-saudara mereka dibantai, karena sesungguhnya mereka adalah jongos para penjada, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, bayangkan belum kelar perang sudah bagi-bagi wilayah. Ibarat belum kelar pemilu sudah ada pemenangnya. Ada yang begitu di sini? Ada. Singkat kata, dengan kalanya Khilafah Utsmani pada Perang Dunia Pertama, maka orang-orang Yahudi diberikan hak oleh Inggris memasuki wilayah Palestina. Meskipun sudah diberlakukan mandat Inggris, orang-orang Yahudi boleh masuk ke Palestina. Dasar orang-orang Yahudi, mereka tuh males-males, pengecut, masuk ke daerah baru, ogah-ogahan masuk ke Palestina. Barulah pada saat Nazi menguasai Jerman pada tahun 1933 melakukan pembantaian, katanya melakukan pembantaian besar-besaran pada orang Yahudi. Barulah kemudian terjadi perpindahan besar orang-orang Yahudi ke Palestina, saudara-saudara. Selesai Perang Dunia Kedua, PBB itu dedengkotnya siapa, saudara-saudara? Amerika. Dedengkotnya PBB siapa, saudara-saudara? Amerika. PBB merestui Israel sebagai sebuah negara, padahal entitas Yahudi saat itu belum deklarasi merdeka. Dalam resolusi umum Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947, PBB membagi Yahudi 55% wilayah Palestina. Rugi atau tidak, saudara-saudara? Rugi. Bayangkan hadirin sekalian, entitas Yahudi baru mendeklarasikan kemerdekaan mereka 14 Mei 1948. Setahun sebelumnya, 1947, PBB sudah merestui sebagai negara. Di mana-mana negara itu merdeka dulu, baru direstui PBB. Ini belum merdeka, saudara-saudara, sudah direstui lebih dahulu, saudara-saudara. Sekali lagi, siapa dedengkotnya PBB, saudara-saudara? Amerika. Berarti kita tidak salah, saudara-saudara. Kita saat ini demo, kita aksi di depan kedutaan Amerika, karena memang Amerika lah yang sebenarnya menjadi bidan utama lahirnya teroris di dunia, entitas Yahudi, laknatullah. Takbir. Allahu Akbar. Pada saat entitas Yahudi mereka mendeklarasikan kemerdekaannya 1948, mau tahu enggak negara mana yang pertama kali mendukung, mengakui kemerdekaan entitas Yahudi? Mau tahu enggak? Pada hari yang sama entitas Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengakui Israel pada hari yang sama, saudara-saudara. Maka kalau saya teriakkan entitas Yahudi, antum semua jawab hancurkan. Kalau saya teriakkan Amerika, antum teriak usir. Entitas Yahudi, hancurkan. Amerika, usir. Entitas Yahudi, hancurkan. Amerika, usir. Amerika, usir. Amerika, usir. Relakah saudara-saudara ada negara yang mendukung entitas Yahudi, saudara-saudara? Tidak. Amerika, tidak. Amerika, usir. Amerika, usir. Sehari setelah entitas Yahudi mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 15 Mei 1948, itulah dimulainya bencana terhadap saudara-saudara kita di Palestina, sehingga hari itu dikenal dengan hari Nakbah. Nakbah maknanya adalah malapetaka. Nakbah maknanya adalah bencana, karena sejak hari itulah kemudian terjadi pengusiran besar-besaran. Saudara-saudara kita di Palestina dipaksa meninggalkan tanah air mereka dengan dibuldoser, dibunuh, dibantai dan sebagainya, saudara-saudara. Pada rentang waktu dari tahun 1947 sampai 1949,
750.000 penduduk Palestina diusir. Bahkan 78% wilayah Palestina direbut paksa oleh entitas Yahudi Israel. Demi melancarkan keinginannya, mereka menguasai tanah Palestina. Entitas Yahudi melakukan penghancuran 530 kota, membunuh sekitar 15.000 penduduk Palestina dari tahun 47 sampai 49 saja, saudara-saudara. Hingga hari ini, saat ini 6,2 juta warga Palestina di Timur Tengah tetap tidak punya keluarga negaraan, stateless, tidak punya keluarga negaraan, bahkan hingga generasi ketiga dan generasi keempat. Hadirin rahimakumullah, amat banyak kejahatan-kejahatan Israel yang harus Al-Fakir bacakan kalau kemudian harus disampaikan pada aksi ini, saudara-saudara. Namun kita mengetahui bahwasanya sejak tahun kemarin, sejak aksi Taufan Al-Aqsa, hadirin rahimakumullah, data terakhir tanggal 30 Mei 2024, pada hari 237 sejak perang dimulai, militer Israel dilaporkan telah membunuh 36.690 warga Palestina. Mereka mencatat dari korban jiwa itu 519 korban jiwa terdapat di tepi barat, 36.171 di jalur Gaza. Korbannya banyak anak-anak, bahkan kemudian 7.000 orang dinyatakan hilang. Ratusan tenaga profesional tidak luput dari serangan Israel. Sebanyak 492 tenaga kesehatan, 246 guru-guru pendidik, 140 jurnalis dilaporkan meninggal dunia akibat serangan Israel. Hadirin rahimakumullah, kemunafikan Amerika yang kedutaan besarnya ada di hadapan kita, presidennya Joe Biden dikit-dikit bilang untuk menuntut Benyamin Netanyahu agar Benyamin Netanyahu melakukan genjatan senjata. Tetapi ternyata dia orang munafik, saudara-saudara. Bahkan memang dia orang kafir, saudara-saudara. Mengapa begitu? Dia bilang genjatan senjata, tetapi ternyata Amerika mengirim tentara membunuh rakyat Palestina, saudara-saudara. Takbir! Allahu Akbar! Maka kita bisa melihat ada tentara Amerika yang membakar dirinya. Dia tidak mau tergabung di dalam perang terhadap Amerika. Banyak kapal-kapal Amerika yang mengirim senjata yang kemudian diserang Yaman. Bukti bahwasanya Amerika hanyalah melakukan kemunafikan. Dia hanya mengatakan genjatan senjata. Namun sesungguhnya di dalam kongres mereka mendanai besar-besaran membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin rahimakumullah, terakhir karena waktu Al-Fakir sudah habis, jangan biarkan saudara-saudara kita berjuang sendirian. Jangan biarkan saudara-saudara kita di Palestina tidak lagi punya harapan. Mari kita terus berjuang, suarakan dari ibu kota, negeri muslim terbesar di dunia, jadikan jihad dan khilafah solusi bagi Palestina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jika kumandang jihad diserukan oleh penguasa-penguasa kaum muslimin, maka dari berbagai penjuru negeri akan berangkat untuk berjihad. Begitu juga jika tegak khilafah, saat sang khalifah menyerukan seruan jihad, maka seluruh kaum muslimin akan berangkat ke Palestina. Jangankan jihad, saudara-saudara, kemarin ada kakek-kakek naik sepeda 4 bulan sampai ke Mekah, saudara-saudara. Kalau khalifah menyerukan seruan jihad, maka Anda semua akan berangkat dengan sepeda, naik sepeda ke Palestina. Yang punya motor berangkat jihad dengan motornya, yang punya mobil akan berangkat dengan mobilnya, yang punya pesawat akan berangkat dengan pesawatnya. Takbir! 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 Kibarkan royal-royaliwanya, saudara-saudara. Takbir! Khilafah! 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 Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bebaskan Palestina. Bebaskan Palestina sekarang juga. Bebaskan
Pancasila dengan jihad dan khilafah. Takbir! Oke, sekali lagi. Takbir! Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Saya baca di dalam kitab Al-Imamatul Uzma, kepemimpinan agung. Dalam hal ini negara maksudnya. Di dalam kitab-kitab fikih disebutkan ada yang namanya maqasidul hukmi wal imamah. Tujuan adanya pemerintahan, tujuan adanya pemimpin, tujuan adanya negara. Di antaranya adalah kewajiban untuk himayatul bidah wa tahsinus subur, menjaga keamanan warga negara dan menjaga perbatasan negara agar jangan sampai ditembus masuknya para penjajah, para musuh agama. Itu kepemimpinan Islam. Itu yang dimaksud dalam negara khilafah. Takbir. Allahu Akbar. Sedangkan di dalam negara demokrasi seperti yang diterapkan di negeri ini, saudara-saudara sekalian, demokrasi yang sistem kufur, yang najis mughaladah, haram cadu. Takbir. Allahu Akbar. Itu sebaliknya, justru negara malah menghadirkan para penjajah masuk di negeri-negeri kaum muslimin. Salah satunya adalah tempat di belakang panggung ini, tempat di belakang mimbar ini, saudara-saudara sekalian. Ini asli teroris. Takbir. Ini asli penjajah. Takbir. Ini kafir harbi, saudara-saudara sekalian. Kalaulah Indonesia ini menegakkan syariat Islam, kalaulah Indonesia ini sejak dulu tegak dalam sistem khilafah, maka hubungan dengan Amerika adalah jihad, saudara-saudara. Jihad. Jihad, saudara-saudara. Perang, saudara-saudara. Bukan malah dikasih tanah dia bikin bangunan semegah ini. Bukan malah mengerahkan para polisi anak bangsa Indonesia menjadi antek menjaga tempat yang najis ini, saudara-saudara. Saya sayang dengan para polisi ini karena mereka adalah anak bangsa Indonesia, betul? Betul. Saya sayang dengan para polisi ini, apalagi di dalam hatinya ada syahadat. Satu akidah dengan kita, satu agama dengan kita. Demi Allah, hatinya merana, saudara-saudara sekalian. Allah. Harusnya dia jaga kita. Hari ini dia suruh menjaga penjajah, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan kita hadir di sini adalah dalam rangka peduli, bukan hanya peduli terhadap Palestina, tapi juga peduli dengan Indonesia sendiri. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, kepedulian kita terhadap Palestina, terhadap Indonesia dan seluruh kaum muslimin di dunia jelas dengan agenda yang pasti. Agenda itu adalah agenda yang dulu dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Salah satunya adalah yakinkan saudara-saudara sekalian bahwa Palestina tidak butuh perundingan, betul? Yakin, betul. Palestina tidak butuh makanan, betul? Betul. Apalagi Palestina dikirim kain kafan, saudara-saudara sekalian. Yang dibutuhkan Palestina adalah kirimkan tentara kaum muslimin perangi Palestina. Allahu Akbar. Kita sudah tahu percuma perundingan. Umat Islam punya senjata untuk menghadapi musuh kafir harbi, saudara-saudara sekalian.
sekalian, apalagi cuma monyet Amerika, apalagi cuma sekedar monyet Israel. Saudara-saudara sekalian, saya yakin dengan tentara nasional Indonesia saja hancur, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu maka saya mengingatkan kepada Jokowi. Jokowi kira-kira ngadengikeun moal ya? Dengar apa tidak dia? Sabodo amat dia dengar apa tidak? Emang tulis saudara-saudara sekalian. Saya ingin mengingatkan Jokowi, fardu ain buat kamu untuk kerahkan para tentara berangkat ke Palestina. Takbir. Kasihan tentara-tentara itu digaji dari duit pajak kita, betul? Keringat darah dan air mata kita, betul? Latihan perang, teori melulu, prakteknya tidak ada. Maka saatnya TNI untuk mendapatkan posisi terhormat di dunia dan di akhirat. TNI jangan cuma berdiam diri di barak-barak. Percuma latihan perang kalau kerjanya cuma tidur melulu, saudara-saudara sekalian. Ada saatnya ini untuk tidak ditunda lagi. Berangkat ke Palestina, takbir. Berangkat ke Palestina, takbir. Pertanyaannya, TNI kira-kira berani apa tidak? TNI berani apa tidak? Kalau saya yakin TNI itu berani pasti. Cuma pertanyaannya, Jokowinya berani apa kagak? Kenapa tidak berani? Karena kita tahu Jokowi itu boneka, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu maka kalau Jokowi tidak berani mengerahkan tentaranya untuk berangkat ke Palestina, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persiapan kita semua song-song tegaknya khilafah. Khilafah. Hari ini 3 hari kemudian kita berangkat ke Palestina. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Dosa Jokowi tidak mengirimkan tentara. Dosa Jokowi tidak mengirimkan tentara ke Palestina. Fardu ain hukumnya. Maka di awal tadi saya katakan maqasidul hukmi wal imamah. Di antara tujuan adanya negara adalah jaga nyawa, jaga kedaulatan. Pertanyaannya hari ini, nyawa dijaga apa tidak oleh negara? Tidak. Keamanan negara dijaga apa tidak oleh negara? Tidak. Kesimpulannya berarti negara kita hari ini negara yang mubadir, saudara-saudara sekalian. Allahu Akbar. Negara yang tidak ada manfaatnya, betul? Allahu Akbar. Negara yang tidak ada gunanya, betul? Kenapa? Karena negara ini tegak di sistem demokrasi, sistem kufur, saudara-saudara sekalian, yang itu akan menjerumuskan banyak umat Islam, sadar atau tidak, terjerumus ke dalam kesyirikan, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu maka tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, tegakkan khilafah, saudara sekalian. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan saya yang terakhir, sepulang dari sini fokus dengan agenda penegakan syariah dan khilafah. Karena hanya dengan itulah Palestina akan merdeka. Karena hanya dengan inilah umat Islam akan kembali berjaya sebagaimana di masa Rasulullah dan para sahabat. Takbir. Allahu Akbar. Adanya wa iyyakum ajma'in. Asal. Takbir. Baik saudara-saudara, Racikan Berita 1.